di sini ya, mata, telinga, hidung kita. Ya, begitu juga dengan yang kemarin saya sampaikan juga dengan apa yang ada di dalam isi pikiran kita ya, di dalam otak kita. Ini adalah juga sumber daya kita. Nah, jadi kalau kita bahas tentang mindfulness itu adalah salah satu sumber daya juga. Maka kita perlu tahu apa sih sebenarnya manfaatnya ya kita mengetahui tentang mindfulness ini. Mindfulness ini seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Wahyudi ya, ini memang sekarang lagi cukup ngetren gitu, yang mana manfaat-manfaatnya antara lain ini bisa untuk ketenangan pikiran, ya, pengendalian emosi, konsentrasi atau meningkatkan kinerja, meningkatkan kesadaran dan hidup lebih bahagia. Ya, nah ini saya ada dapat gambar dari internet nih ya, cukup keren. Ini bukan saya bikin, tapi ini koneksinya semuanya tentang mindfulness, ya, untuk meditasi, pernapasan, ya, keseimbangan hidup, mengurangi stres, kesadaran untuk tubuh jasmani dan rohani, ya, badan dan spiritual. Nah, kalau kita cerita mindfulness, ada satu hal yang dari saya kita perlu merubah sedikit paradigma, satu poin ini. Paradigma kita yang paling kita sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini banyak atau udah lama kita diajari seperti gitu ya. Ini sesuatu yang kalau kita mengerti mindfulness ya, ini sesuatu yang mungkin harus kita perlu kesampingkan, karena kalau kita cerita kita nanti mengerti dan mempraktekkan mindfulness, bersenang-senang atau bahagia itu di kemudian, tapi bahagia itu ada di saat ini dan di sini, ya. Jadi bukan di waktu yang akan datang. Ini perubahan paradigma yang perlu kita ya coba terima lah ya, kalau saya bilang ya. Memang sesuatu yang sangat berbeda dari pemahaman yang mungkin sudah lama kita diajarkan, tapi memang demikian. Karena apa itu mindfulness? Mindfulness itu adalah kemampuan untuk hadir secara penuh di momen saat ini dan di sini. Ya. Secara penuh di momen saat ini dan di sini, maka kita kebahagiaan. Ya, menghargai segala sesuatu dengan kesadaran penuh. Sadar penuh terhadap apa yang sedang dilakukan dan di mana. Bukan hanya sekedar reaktif dan kewalahan terhadap apa yang terjadi di sekitar. Nah, itulah mindfulness. Ini ada sebuah gambar nih, ya. Mindful versus mindful, tapi L. Seseorang sedang berjalan-jalan, membawa anjingnya jalan-jalan. Anda yang ada bisa sangat setia terhadap tuannya, dan dia sangat enjoy ketika dia dapat menghabiskan waktu bersama tuannya.
apalagi kalau sedang diajak jalan-jalan. Kalau kita itu mindful, yang L-nya 2, mindful, full penuh, di mana kita berjalan-jalan, tapi pikiran kita ini penuh dengan pikiran-pikiran hal-hal yang lain. Sedangkan si anjing, dia mindful, ya, itu hanya penuh perhatian. Dia hanya penuh perhatian terhadap apa yang sedang terjadi di saat ini. Jadi dia sedang matahari bersinar cerah, saya jalan-jalan dengan tuan saya, ya kan. Nah, itulah bedanya mindful yang 2L sama mindful yang 1L ini ya. Belajar, learn to be present and enjoy the moment. Kenapa demikian? Banyak dari kita ini memang pikiran, badan kita ini ada di sini. Anda sekarang misalnya Anda sedang mendengar saya berbicara, kita sedang ada di dalam Zoom meeting, bisa jadi ya, bukan pastinya begitu. Tapi ada satu momen di mana mungkin Anda tiba-tiba memikirkan hal yang lain, memikirkan pekerjaankah, memikirkan besok mau kemana kah, besok mungkin ada pertanyaan, Anda sudah tidak mindful dengan kondisi di mana badan Anda di sini, tapi pikiran tidak di sini. Penyebab stres itu cuman ada biasanya antara kita ini terlalu banyak mikirin masa lalu atau terlalu banyak pikirin itu pikiran kita ya. Aduh, besok bisa closing nggak ya? Kapan bisa capai target nggak ya? Pikiran kita itu selalu ada di masa depan. Pak Santo, soalnya kayak putus-putus. Oke, kayaknya terdisconnect ya Pak Santo. Tapi lumayan ya, dari tadi yang bagus itu tadi terkait dengan paradigma awal itu ya Pak Eko ya, yang bersenang-senang, kalau dulu bersenang apa, bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian gitu. Ya, tapi memang itu kan kayak udah tertanam gitu ya. Nah, buat sambil kita nunggu Pak Santo ya teman-teman, kita tetap enjoy the present moment ya, apapun kondisinya. Jadi ya yang terjadi sedang terjadi gitu ya, dan bahwa ternyata bukan ya paradigma yang kita sebaiknya kita miliki adalah ya kebahagiaan itu atau senang-senang itu ya ada di saat ini gitu, nggak perlu tunggu nggak perlu nunggu bersusah-susah dulu. Nggak perlu nunggu lama gitu ya, saat ini walaupun dalam kondisi yang let's say perlu effort gitu ya, perlu lakukan sesuatu, perlu ada effort ya, kita sebenarnya dapat juga ya menikmatinya gitu ya Pak Eko ya. Kalau itu saya tangkap sih tadi. Ya. Gitu. Ya, dan saya juga mendapat satu yang menarik bahwa kesannya mindfulness itu sesuatu yang apa ya, kayaknya kok rumit amat gitu ya kadang-kadang kalau dengerin orang ngomongin mindfulness. Tadi saya dengerin Pak Santo santai, tenang bicara bahwa ya mindfulness itu sadar penuh, sesederhana itu ya. Saat ini ya. Iya. Pak Indra kayak mau share sesuatu Pak. Iya, saya lihatnya begini.
Pertama sekedar catatan apa yang dikatakan Pak Santo itu bagus ya. Ya seperti itu juga dulu saya pernah belajar, dan cuman saya ingin ada sedikit perbandingan ya. Kelihatannya itu apa-apa yang baik yang asal dari timur itu perlahan-lahan itu ditangkap di barat, dan di sana sini dilakukan sedikit perubahan. Misalnya kan pada awalnya seperti kebiasaan Pak Santo itu bunyikan kelenengan, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Tapi sekarang itu ada orang yang namanya Wim Hof breathing technique. Wim Hof itu yang orang yang biasa bisa bernapas di dalam air ya, di tempat es yang dingin ya. Dia mengajarkan ya betul, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Tapi setelah itu kedua itu ada semacam bagaimana kita mengurangi. Kita tidak tarik, kita nggak membuang. Kurang lebih 1 menit. Setelah itu yang ketiga, baru kita tahan napas benar untuk 15 detik. Nah itu beberapa orang yang melakukan, itu juga stresnya hilang, kemudian secara fisik yang tadinya naik tangga itu berat, terengah-engah, itu menjadi membaik gitu loh. Jadi saya lihat tuh kadang-kadang apa yang asalnya dari timur tuh kemudian di sana kemudian diolah kembali. Itu satu. Kemudian kedua, mindfulness itu memang kita kenal salah satu pionir utama adalah Thich Nhat Hanh. Itu tidak ada orang menyangkal. Memang semua menyatakan itu benar. Ya. Tapi kemudian kita tahu juga itu dibawa ke barat. Salah satu yang membawa ke barat itu Jon Kabat-Zinn. Ya. Itu dia mengajarkan di Harvard Medical School dan sebagainya. Tapi kalau Thich Nhat Hanh ini pendekatannya lebih banyak spiritual, oleh Jon Kabat-Zinn itu dijadikan ini pendekatan psychological. Jadi nah, orang barat kan semua yang pragmatis, psychological itu lebih bisa menerima begitu. Jadi ini ada modifikasi, ada kesana kemari gitu ya. Nah, tapi intinya di sana sini itu sama begitu. Itu barangkali sedikit sharing begitu saja. Ya, thank you Pak Indra untuk sharingnya. Ya, benar bahwa ya terkait dengan tadi ya breathing teknik itu ya, itu memang ya bernafas di dalam air dingin gitu ya, itu bagaimana dapat merilis stres. Ya, itu saya tertarik. Pak Indra udah belajar terkait dengan hal itu? Saya terus terang kurang lebih 3 hari ini mempraktekkan gitu ya. Ya. Kalau cara Pak Susanto itu memperoleh ketenangan, ya kemudian artinya bahagia saat ini di sini seperti itu ya. Kalau ini ada terjadi juga dengan the body begitu, tubuh. Jadi ya itu saya kira setiap orang ya coba aja mempraktekkan. Dan beberapa kawan ada yang katanya yang sudah tua, yang tadinya melangkah ke tangga itu sulit, sekarang sudah lebih lancar. Satu, ya. Kemudian yang kata-kata bahagia saat ini di sini, saya setuju, itu setuju benar ya. Jadi tidak usah menunggu bahagia kalau kita mencapai sesuatu, ya apakah itu uang, ataukah itu posisi atau apa, itu benar. Cuman ada orang juga yang memberi catatan. Bisakah kita bahagia kalau hari ini atau besok aja nggak bisa makan? Bisakah kita bahagia kalau kita mengerang kesakitan, sakit kanker? Jadi bahagia yang saat ini di sini, itu ada yang menyatakan bahwa at least minimum itu orang itu dalam kondisi jangan lagi kesakitan sekali gitu loh. Kalau orang lagi tubuhnya sakit, benar menderita ya, bisa nggak berasa bahagia gitu. Nah kalau orang sama sekali ya
taraf kehidupannya jauh di bawah normal, ya, yang besok aja nggak bisa makan, bisakah kita bahagia? Ataukah kita sedikit banyak nggak terlibat dalam keadaan misalnya agak panik dan sebagainya, sehingga kita perlu berpikir untuk mencari pertolongan, bantuan, dan sebagainya. Bisakah orang yang rumahnya terbakar itu kita senyum bahagia? Nah, apakah yang bahagia itu bukan pengertiannya untuk segala situasi, atau at least ada minimum requirement? Jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu, misalnya kaki kita kesakitan keras sekali begitu, bisakah saat itu kita bahagia, tersenyum? Nah, ini mungkin bisa kita explore lebih mendalam. Ya. Asik nih. Ya. Setuju. Ya, kalau lagi sakit gimana bahagianya ya? Ya, sakitnya mungkin Hmm. kalau sakitnya tuh hanya demam bisa aja tetap bahagia ya. Tapi kalau begitu sakitnya tuh secara fisikal benar-benar tubuh itu meradang dan sakit, orang mau berteriak-teriak gitu ya. Bisakah kita saat itu merasa bahagia begitu? Saya nggak tahu itu. Oke, nanti biar Pak Susanto yang menjawab. Nah, Pak Susanto sudah masuk kembali ya, Pak Santo. Thank you Pak Indra sudah iya, coba saya lontar. beberapa Ya. pertanyaan, dan itu memang menarik untuk dieksplor dan didiskusikan bahwa kalau lagi sakit gimana cara bahagianya gitu. Ya. Artinya maksudnya sakit sampai level tertentu begitu. Maka ada yang kalau kesakitannya sampai jadi ada suatu batas ambang ya yang masih bisa bahagia gitu. Kalau kita miskin bisa bahagia. Tapi kalau besok nggak tahu kita harus makan apa, kelaparan, bisakah kita bahagia? Nah, kalau misalnya penghasilan kita 5 juta, 10 juta, mungkin masih bisa bahagia ya, sebagai tukang beca atau apa-apa. Tapi kalau hari ini misalnya nggak ada uang sama sekali, tinggal 1.000, beli nasi aja nggak cukup, bisakah kita tetap bahagia? Apakah ada suatu batas? Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan juga gitu. Oke. Sip. Tadi saya pengen cek dulu Pak Susanto ada mau Pak Susanto udah masuk ya Pak Eko? Sudah masuk tapi belum terdengar suara beliau. Pak Susanto? Seperti masih koneksinya masih belum. Belum ya? Iya. Oke, kalau gitu kita sambil ini ya, bukan bahas, kita sambil nunggu Pak Santo sambil diskusi buat teman-teman yang lain juga. Kalau mau nimbrung silakan ya. Yang lain mau nimbrung juga silakan. Itu ya, tujuan saya itu kita tidak sepenuhnya jangan membiasakan 100% menerima kebenaran. Mungkin itu benar 99%, tapi tetap barangkali ada 1%-nya yang perlu kita pertimbangkan gitu. Secara general apa yang dikatakan itu good, benar lah. Tapi kalau kita dalam keadaan yang begitu rupa, bisakah kita benar bahagia? Bisakah kita Sebenarnya ya, kalau ada yang memang bilang kalau memang justru keberuntungan paling utama adalah kondisi tubuh sehat, sehingga pas kalau lagi sehat justru di sini tempat kita untuk berpraktek sepraktek-prakteknya, sehingga pada saat kondisi sakit kita kan juga tidak dapat menghindari sakit ya. Nah, pada saat kita sakit, at least secara kesadaran dan energi mindfulness ini sudah kuat. Nah, pada saat kita punya energi sudah kuat, otomatis pada saat kita lagi sakit, kita mampu untuk duduk tenang menghadapinya gitu. Nah, jadi kalau saya waktu itu sempat diskusi Pak Indra sama satu orang juga, dokter dan juga praktisi mindfulness, maka dia membedakan antara sakit sama menderita. Tubuh sakit sama menderita. Menderita itu berarti bicara batin ya. Nah, artinya ada orang yang dia kemudian dia cerita ada 2 orang pasiennya dia
satu kena cancer udah stadium akhir gitu ya. Lalu kemudian ada satu lagi yang sakitnya sakit apa gitu. Nah dia bilang yang kena cancer sakit nggak, dia bilang dia kesakitan, tapi dia tidak kelihatan menderita. Yang ini sakitnya sedikit, tapi menderita banget gitu. Baru sakit, saya lupa sakitnya apa gitu. Tapi dia aduh langsung sakit dikit langsung aduh gimana nih apa dan sebagainya. Kayak kesannya dia menderita banget gitu. Nah, ada yang dia satu lagi yang cancer itu dia sakit, walaupun dia sakit tapi dia tetap menjalani aktivitas, dia tetap melakukan hal-hal yang dia perlu lakukan. Ya, artinya ya tetap ada keterbatasan gitu. Namun dia tidak tidak mengomel, mengeluh atau apa gitu. Nah, ini yang artinya kalau orang yang memang benar-benar mempraktekkan mindfulness ini, kalau saya punya belief, tentu gini, mindfulness ini nggak hanya sekedar teknik bernafas ya, kan tadi yang artinya ada understanding, jadi mengandung, kalau tadi kan maka paradigma, dimulai dari paradigma kan. Kalau dari Pak Santo tadi cerita itu adalah dimulai dari paradigma ditambah teknik. Jadi nggak hanya teknik kan Pak Indra. Nah, Ya. jadi karena dia punya paradigma ditambah dengan bantuan teknik, disinilah yang akan mendukung gitu. Kalau jadi memungkinkan nggak dia tetap bahagia pada saat dia kondisinya sedang sakit. Ya, kalau dia sudah punya paradigma atau pemahaman yang bagus, yang benar, ditambah dia punya teknik mindfulness yang mampu hadir penuh, menurut saya itu akan akan membuat orang itu mampu untuk tetap tenang, tetap bahagia, bahkan dia dapat belajar. Ada yang kalau kita baca inilah istilahnya orang zaman dulu yang memang belajar mempraktekkan mindfulness ini, dia bahkan menemukan pencerahan dari kondisi sakitnya ini gitu. Ya nggak Pak Indra? Ya, saya bisa menerima lah itu selama itu. Tapi kalau misalnya seorang kesakitan benar dan tidak ada anestesi ya, jadi tubuhnya benar-benar sakit, bukan sakit dalam arti cancer. Ada memang masih kerabat saya sakit cancer, tapi dia tidak menderita, dia tenang, dia pasrah, ya dia bisa bahagia. Tetapi kalau sakitnya itu ibarat apa ya, orang dipotong kakinya atau misalnya gigi dicabut tapi tidak ada anestesi. Saya nggak tahu apakah seperti itu, apakah ada suatu batas begitu, ataukah dalam segala hal ya tanpa batas kita bisa bahagia. Itu yang mungkin satu ini. Ya. Kemudian saya ingin juga utarakan mengenai mindfulness sebagai resources ya. Ini agak jarang-jarang ya, karena selama ini kan yang disebut resources ada yang inner, ada yang outer ya. Outer tuh disebut money, people, teknologi begitu. Kalau inner tuh ya sifat-sifat misalnya kita tetap memiliki daya tahan, liar gitu ya. Apakah mindfulness itu resources atau booster untuk resources lain? Ataukah dia sumber untuk resources lain? Jadi dia membantu menunjang resources yang kebetulan sudah ada di diri kita. Misalnya resilience, dengan mindfulness mungkin dia lebih tahan begitu. Saya nggak tahu, lebih cocok dikategorikan sebagai resources sendiri bersama dengan lain, ataukah dia sebenarnya bisa mengenapi, membooster resources yang lain. Itu aja. Oke, ini pertanyaan bagus. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya pengalaman itu boleh share juga ya. Gitu. Jadi ada teman-teman yang lain yang sudah ada yang belajar dengan mindfulness juga, punya pemahaman terkait dengan mindfulness juga boleh nih kalau misalnya mau share. Ini kan ada beberapa teman-teman, ada siapa tahu ada yang mau sharing juga boleh terkait dengan hal itu.
bahwa apakah mindfulness itu adalah sebagai boosternya atau memang sebagai resource-nya gitu. Internal resource atau ya ada kan kita tahu ya kalau di NLP itu NLP dan neurosemantik ada internal resources sama external resources gitu. Atau Pak Eko gimana Pak Eko punya pandangan? Oke. Ya, terima kasih. Pak Indra, ini diskusinya menarik ya, Pak Yudi. Jadi Pak Indra ini mengingatkan saya banyak sekali konsep-konsep di dalam neurosemantik. Jadi salah satu konsep yang di neurosemantik yang saya juga cukup lama memahaminya dan baru akhir-akhir ini dapat memahaminya itu adalah konsep multi-ordinality. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Indra tadi, mungkin kita dapat jawab sebuah konsep di neurosemantik terkait dengan multi-ordinality. Jadi bukan kalau kita bicara tentang mindfulness itu sebagai resource atau sebagai booster terhadap resource yang lainnya, booster sumber daya. Dalam pandangan saya ini berlaku konsep multi-ordinality. Jadi yang pertama adalah bahwa mindfulness atau kesadaran penuh itu adalah sebuah sumber daya, ya, yang dapat kita akses. Nah, sebagai sebuah sumber daya, dia hanya akan menjadi sebuah sumber daya kalau tidak kita manfaatkan. Dia akan statis, akan diem, ya ada bahwa setiap orang memiliki sumber daya untuk sadar penuh, setiap orang memiliki sumber daya untuk mindfulness. Setiap kita memiliki sumber daya tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita menggunakan sumber daya tersebut? Atau apakah kita menyadari bahkan bahwa kita memiliki sumber daya itu? Nah, ketika kemudian kita mengakses sumber daya tersebut, kita menggunakan kesadaran penuh kita, kemudian yang terjadi adalah sumber daya yang lainnya turut hidup ternyata. Atau kalau mungkin menggunakan bahasa Pak Indra tadi, kalau saya tidak salah memberikan makna, adalah menjadi booster terhadap sumber daya yang lainnya. Jadi dalam hal ini berlaku multi-ordinality. Jadi seperti blending lah kurang lebih ya bahasanya. Jadi dia tidak berdiri sendiri, dia mampu menjadi satu multi-ordinality. Saling mengisi dengan sumber daya yang lainnya. Ketika kita gunakan. Jadi pengalaman saya terkait dengan praktek mindfulness ini pengalaman pribadi ya, boleh nanti teman-teman semua juga memiliki satu pengalaman pribadi. Kalau saya boleh sedikit cerita, ada dua hal yang saya dapat peroleh dari pengalaman praktek mindfulness. Yang pertama, kalau boleh saya ibaratkan, itu adalah kalau kita praktek mindfulness, praktek sadar penuh, adalah ketika anggaplah kita menghadapi masalah. Kalau kita analogikan, anggaplah masalah ini sebagai badai, kurang lebih ya. Kita berhadapan dengan badai, kita tahu badai akan datang. Yang muncul pertama kali dalam benak kita adalah mungkin tidak tenang, panik, waduh bagaimana menghadapinya, dan lain sebagainya. Khawatir, ya, cemas, itu muncul seketika di dalam diri kita, itu wajar. Ya. Tapi kemudian ketika kita mempraktekkan mindfulness, ada kesadaran penuh di dalam diri kita, oke, itu adalah sesuatu yang akan terjadi mungkin nanti, saya sadari, saya terima sepenuhnya, tapi itu masih nanti. Hari ini saya di sini, saya masih belum berhadapan dengan itu, dan saya tahu saya akan berhadapan, saya akan face to face terhadap problemnya, Ibarat kata kita sedang di jalan gelap, kita tahu di menggunakan lampu kita, lampu mobil kita katakanlah hanya bisa menembus 100 meter kegelapan tersebut, tapi lepas 100 meter kita tidak dapat lihat apa-apa. Jadi lampu mobil kita ketika kita mengendarai kendaraan menembus badai hanya mampu melihat 100 meter ke depan. Lebih dari 100 meter tidak terlihat. Wah, padahal kita tahu di sana ada badai luar biasa besar. Kalau kita maju terus, ternyata juga pandangan kita menambah 100 meter ke depan. Kita maju terus 100 meter lagi cerah. Kita memang tidak dapat melihat mungkin 200 meter, 500 atau 1 kilo yang akan datang di depannya. Tapi ketika kita present moment ada di saat itu, ada di saat ini, kita akan mampu menghadapinya dengan
lebih tenang, katakanlah dengan mindfulness benar-benar, kita akan mampu menghadapinya secara perlahan. Cahaya itu kemudian muncul kok, kelihatan secara semakin kita jalan terus dengan ketenangan, terbuka, ternyata badainya tidak sehebat yang ada dalam pikiran kita. Itu satu hal yang saya peroleh dari praktek mindfulness. Jadi ketika saya berhadapan dengan masalah, betul muncul rasa cemas, betul muncul rasa khawatir di dalam diri. Tapi kemudian dengan praktek mindfulness, muncul ketenangan dalam diri, saya dapat menghadapinya step by step. Saya tahu ketika saya melangkah ke depan, pandangan saya akan bertambah. Saya melangkah ke depan lagi, pandangan saya akan bertambah lagi. Itu manfaat praktek mindfulness yang pertama kali saya peroleh. Nah, yang kedua, ketika kita praktek mindfulness adalah, kalau saya analogikan, saya seperti apa ya? Saya seperti melayang ke atas. Jadi sudut pandang saya itu jauh mampu melihat. Jadi kalau tadi di badai di depan itu kelihatan badai, dengan praktek mindfulness saya seperti melayang ke atas. Saya tahu di depan ada badai. Setelah badai itu ternyata tenang. Di depannya ada badai lagi mungkin. Di depannya lagi ada sungai, mungkin ada danau, ada laut, ada gurun. Kelihatan kalau kita dari atas. Saya mampu melihat jauh ke depan. Jalan yang saya akan lewati akan dipenuhi oleh badai, akan ada tantangan gurun nanti, saya perlu menyeberangi danau, saya perlu melewati sungai, akan ada badai lagi. Dengan praktek mindfulness itu kita mampu melihat itu semua. Dan ketika menyadari bahwa itulah yang akan dihadapi di depan, ya, kita tidak dapat merubah badainya, mungkin tidak dapat merubah gurunya yang akan dilewati, tapi muncul ketenangan di dalam diri. Dan ketika kembali ke posisi present moment tadi, saya lebih tenang menghadapinya. Oke, saya lebih mampu menerima, oke, ini akan ada badai di depan saya akan hadapi dengan perlahan, saya akan hadapi dengan tenang, dan entah apa yang terjadi, pengalaman saya selama ini, apa yang saya takuti, realitasnya tidak seperti yang ada dalam benak saya. Dan selama ini saya mampu melalui berbagai problem, berbagai masalah, berbagai badai dengan lebih lebih tenang. Kadang-kadang khawatir itu muncul dan cukup diterima saja. Oh ya, ada kekhawatiran saya terima. Oh ya, mungkin kalau mungkin pakai bahasa bahagia tadi, oke, mungkin ada rasa tidak bahagia juga akan muncul gitu loh. Mungkin ada rasa kecemasan yang menimbulkan ketidakbahagiaan pada waktu dia terima saja. Oke, mungkin di momen ini saya tidak dapat bahagia, tapi saya terima. Dan saya terima bukan untuk diem, bukan untuk pasrah, tapi untuk terus melangkah ke depan. Karena di balik rasa tidak bahagia saat ini, akan ada kebahagiaan yang lainnya mungkin. Di balik badai hari ini, akan ada pelangi di belakangnya. Tapi di balik pelangi, mungkin akan ada badai berikutnya. Nah, mindfulness membantu saya untuk lebih tenang, lebih mampu menghadapi itu. Tapi sekali lagi, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, bahwa semua itu perlu diakses. Karena mindfulness atau kesadaran penuh itu sebuah sumber daya yang hanya akan menjadi sumber daya yang tidak berarti apa-apa ketika kita tidak mengaksesnya. Dan ketika kita mengaksesnya, yang berlaku persis yang seperti disampaikan oleh Pak Indra tadi, terjadi multi-ordinality. Dia mampu menjadi sebuah sumber daya, dia juga mampu menjadi booster bagi sumber daya yang lainnya. Ya, kurang lebih demikianlah pengalaman saya, Pak Yudi. Thank you, Pak Eko. Dari Pak Indra sendiri gimana, Pak? Ada tanggapan, ada pendapat apa nggak, Pak? Yang dari Pak Indra, pengalaman Pak Indra sendiri. Saya kira yang diutarakan oleh Pak Eko itu bagus ya, benar. Saya juga kadang-kadang mengalami hal-hal seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kan ada suatu persoalannya. Semakin kita pikirkan, semakin kita menjadi buntu begitu ya. Tapi begitu kita menyisih sebentar ya, begitu kita meninggalkan ya, kemudian kita menenangkan diri, begitu kembali ternyata persoalan itu tidak serumit yang kita duga gitu. Ternyata lebih mudah diselesaikan. Dan saya juga sependapat, seperti sering dikatakan oleh Naisbitt dan lain-lain itu, kadang-kadang hal-hal yang paling suram yang kita bayangkan ya, itu sebenarnya nggak terjadi begitu. Jadi keadaan itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Kan banyak orang yang menyebut dirinya
the prophet of doom begitu ya, Cassandra begitu. Jadi semuanya serba suram, melihat suatu keadaan ya, tapi begitu kita tenang, kita bisa berpikir, bertindak dengan hati, dengan pikiran ya. Kemudian ternyata tidak seburuk itu gitu. Jadi saya kira itu bagus. Saya nggak tahu kalau kemudian apa dinamakan orang-orang yang sudah berhasil melakukan itu. Apa disebut metaman atau apa begitu. Saya nggak tahu ya. Tapi kalau ini kita bandingkan dengan meta kucing atau apapun yang sering terjadi di Bali ya. Itu kalau pengalaman saya yang dulu ya, saya runut kembali ya. Saya sih melihat semua sembari tertawa, melihat kekurangan, kelemahan. Tapi kadang-kadang saya juga melakukan feedback ya. Beberapa, saya kadang bertanya, beberapa benchmarker itu sudah dia melakukan bimbingan itu, dia sendiri sudah menempatkan dirinya secara holistik nggak persoalan. Karena kadang-kadang itu kalau kita bandingkan ya, ada orang yang begitu kejam sekali menilai. Ya, ada juga yang lebih proporsional. Jadi itu sebetulnya masukan untuk para benchmarker karena Anda terlibat. Ya, nanti bisa kelihatan. Jadi melihat seseorang begitu suram, begitu apa ya. Ya, jadi misalnya dulu ya, saya tuh pernah diberi oleh seorang benchmarker dari luar negeri ya. Angka 0,5 ya. Terus kemudian benchmarker lain merasa ini nggak benar ini benchmark ini. Ya, ini orang sudah mempunyai suatu apa ya? Ada suatu gejala atau apa yang ingin ya pada dirinya menggunakan semacam kewenangan gitu untuk semacam apa ya, menjatuhkan orang begitu. Tapi ada yang lebih orang broad minded gitu ya. Umumnya saya lihat kalau benchmarker dari Indonesia tuh lebih itulah, lebih bisa memahami apakah itu kultur atau apa ya. Tapi ada satu dua dulu dari entah dari mana, dari Singapura atau apa. Ya, saya jadi kadang-kadang tuh mungkin Anda yang terlibat dalam ini bisa juga menilai seorang yang menjadi benchmark gitu loh. Apakah dia sendiri menjalankan tugasnya dengan benar enggak? Oke, Pak Ini Indra. memang agak menyimpang, tapi sebetulnya saya hanya ingin kalau kita sudah berbicara mindfulness, bicara apa ya, dan kita ingin sedikit banyak para meta coach mencapai level ini, itu juga jangan ada orang-orang tertentu yang kebetulan mendapat posisi menjadi benchmarker itu seolah-olah menyalahgunakan begitu loh. Apa dia sendiri memahami enggak ya tempatnya atau apanya begitu. Kan Oke, jadi Pak. akhirnya bertentangan begitu satu sama lain begitu. Ya. Tuh, nanti kita ini ya Pak, bawa ke dalam grup benchmarker. Ya. Oke, thank you Pak Tapi yang Indra. dikatakan Pak Eko itu saya sepenuhnya menyetujui lah. Itu pengalaman yang pernah saya alami dan sebagainya itu ya kurang lebih begitulah. Oke, Ya. thank you Pak. Oke, Pak Santo, udah ready kembali Pak? Ya, Pak Wahyudi, Pak Eko, Pak Indra, ya mohon maaf saya di sini internetnya kurang bagus, lagi bermasalah sepertinya. Saya ragu nih kalau saya nyalakan video lagi atau sharing ini bakal lancar nggak. Tapi saya ucapkan terima kasih yang banyak pada Pak Wahyudi sama Pak Eko sudah backup itu kayaknya tadi saya ada putus nyambung tadi, cuman saya dengar sepotong-sepotong. Wah, luar biasa sekali sharing dari Pak Wahyudi sama Pak Eko membackup materi saya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.
Saya apakah saya coba lagi aja lanjut Ya, atau bagaimana lanjut, Pak Pak. baiknya? Monggo, Pak. Di co-host lagi, bro. Ya? Pak Santonya di co-host lagi untuk sharing. Iya, oke. Oke, Pak Santo, monggo. Oke, sebentar. Baik, screen saya sudah muncul. Sudah Pak Santo. Silakan. Oke. Ya, jadi tadi saya ada dengar dari Pak Wahyudi sekilas ya. Jadi ini ada tentang merubah paradigma kita dulu dan kemudian juga nanti ada metode dan tekniknya. Ya, benar sekali Pak. Jadi tadi adalah sebuah paradigma pemahaman yang perlu saya sampaikan dulu ya, karena ini agak berbeda. Memang kita belajar mindfulness itu memang saya selalu menekankan bahwa kebahagiaan itu ada di sini dan saat ini. Ya, saya tadi ada dengar sekilas. Mudah-mudahan saya tidak mengulang. Jadi saya coba perjelas sedikit. Karena kalau tadi banyak dari kita ya, ini contoh-contoh sederhana. Banyak dari kita itu sering menempatkan kebahagiaan kita itu di masa depan. Maksud saya begini. Contoh ya, misalnya waktu saya ini masih kecil, saya masih kelas SD, misalnya masih pakai celana merah ya. Zaman saya masih pakai celana merah, saya nggak tahu zaman sekarang masih pakai celana merah nggak ya. Lalu kemudian saya melihat teman-teman yang sudah pakai celana biru ya, yang sudah SMP itu, waduh, saya selalu melihatnya, aduh, pasti enak sekali kalau saya sudah SMP nantinya. Nah, kemudian ketika saya sudah SMP, itu perasaan sudah biasa gitu. Lalu kemudian panjang, celana abu-abu panjang, lalu saya merasa bahwa sepertinya saya akan lebih bahagia kalau nanti saya sudah pakai, saya sudah. Apakah saya masih lanjut nih? Kayaknya putus lagi ya. Masih Pak Santo terdengar masih? Oh masih ya, masih. Oke. Masih ya. Dan seterusnya ketika sudah SMA, lalu kita akan merasa bahwa kayaknya kalau nanti kuliah itu lebih asik gitu ya, lebih senang kalau nanti sudah kuliah, karena kuliah itu kan bebas ya, kita dosennya itu begini begitu ya, nggak kayak kalau guru sekolah itu begini begitu, selalu kita banding-bandingkan sesuatu yang nggak enak dengan sesuatu yang lebih enak ketika kita kuliah. Ya nyatanya sih ternyata ya tidak sepenuhnya benar juga, tapi intinya kita selalu membayangkan yang ke depan itu selalu lebih bahagia, lebih enak, lebih bahagia, lebih enak. Nanti kalau kita sudah kuliah, kita akan mikir lebih enak kalau sudah kerja. Kalau sudah punya kerja, nanti pikirannya akan lebih enak kalau lebih bahagia kalau saya sudah punya pacar. Kalau sudah punya pacar akan lebih bahagia kalau sudah jadi istri dan seterusnya gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan yang saya maksud tadi dengan kita sering menempatkan kebahagiaan kita itu di masa depan, bukan di saat ini, di mana kita menghargai momen kita sekarang ini. Ya, itu adalah yang kalau kita belajar teknik mindfulness ini, seperti gambar si Tuan sama si anjing ini lagi jalan-jalan ya, di mana si anjing ini dia tidak menempatkan, dia karena mungkin dia hanya taunya ya sekarang saja, dia taunya sekarang saya lagi jalan-jalan dengan Tuan saya, betapa menyenangkan, betapa bahagianya saya. Sedangkan si Tuan ini dia jalan-jalan dengan anjingnya, tapi pikirannya itu pikirin cicilan mobil, pikirin pacarnya, pikirin rumahnya, pikirin pekerjaannya,
dan sebagainya ini ya, pikirin apa lagi nih, ada komputer dan sebagainya gitu. Jadi dia tidak mampu untuk enjoy momen yang kekinian dia itu. Itu salah satu sumber kondisi yang membuat kita ini menjadi stres gitu ya, banyak pikiran, overthinking gitu. Nah, ini saya akan lanjut dengan metode-metode yang dapat kita lakukan untuk berlatih hidup berkesadaran atau mindfulness. Latihan paling dasar itu menyadari napas. Menyadari nafas ini cukup seperti yang tadi awal-awal saya sampaikan ya, waktu kita mencoba menenangkan pikiran. Bentar ya, maaf. Pak Santo? Ya, sebentar Oke. Pak. Maaf, sebentar ya Pak ya. Oke. Ini saya secara personal ya juga lagi ini nunggu momen supaya dapat mampir ke House of Mindfulness nih. Mudah-mudahan segera terwujud. Silakan Pak, silakan. Yeah. Baik, maaf tadi saya ada ngetik sebentar. Jadi latihan paling mendasar ini adalah menyadari napas. Napas ini selalu menjadi anchor kita ya. Anchor kita selalu napas, di mana di setiap saat, di mana saja kita selalu bernapas. Jadi ini sebuah anchor yang sangat efisien kali ya, karena kita dapat lakukan di mana saja. Anda sedang duduk di angkot, Anda sedang duduk di antrian, menunggu orang dan sebagainya, Anda dapat berlatih menyadari napas. Jika Anda mau melakukan latihannya ini lebih teratur ya mungkin ya, silakan pertama cari tempat yang nyaman untuk duduk. Kemudian kedua, tentukan batas waktu. Anda boleh nyalakan timer gitu ya di HP Anda. Ketiga, rilekskan tubuh Anda. Jadi ketika Anda duduk, Anda boleh duduk di lantai atau boleh duduk di kursi, tidak masalah. Yang penting Anda rileks. Usahakan rileks tapi jangan sampai tertidur. Nah, di sini saya nggak bilang nggak boleh tidur, boleh. Bahkan kalau Anda belajar mindfulness, sebenarnya salah satu bonusnya itu bagi Anda yang susah tidur, ya, Anda akan lebih mudah tidur kalau Anda mampu memperhatikan napas lebih baik. Jadi ketiga, tubuh rileks, Anda duduk dengan rileks supaya tidak tertidur. Baiknya ketika duduk kita tidak bersenderan, jadi badan punggung tegak, ya, tapi jangan sampai kaku. Rileks aja, tegak tapi kita rileks. Lalu yang keempat, rasakan napasmu. Rasakannya ini bagaimana? Anda rasakan nafas Anda itu keluar masuk dari hidung Anda. Ya, Anda amati saja bahwa nafas ini
ini sedang nafas masuk. Jadi saya tarik nafas. Lalu saya hembuskan nafas. Tidak perlu Anda atur sedemikian rupa, tidak. Anda cukup bernafas seperti biasa. Ya, tidak perlu Anda cepat-cepatkan atau lambat-lambatkan. Anda cukup sadari saja. Sadari ini adalah nafas masuk. Sadari ini adalah nafas keluar. Cukup seperti itu. Ya. Nah, dengan menyadari nafas kita sendiri, maka kita menarik pikiran kita untuk kembali ke momen sekarang, di sini dan di sekarang ini. Ya, sekarang dan di sini. Kita menarik pikiran kita itu tidak mengelana kemana-mana. Akan tetapi, kalau namanya ini juga bagian dari latihan ya. Ketika kita rasakan napas, amati napas. Yang kelima, sadari pikiranmu yang mengelana tidak akan layang kemana ya. Mulai pikirin ini, mulai pikirin itu. Itu wajar-wajar saja. Kalau itu terjadi, Anda cukup sadari saja lagi-lagi. Oh, saya sedang memikirkan ini. Sadari saja. Ketika Anda duduk, apalagi kalau Anda duduk di lantai, dengan posisi duduk bersila, kaki bersila, seperti posisi duduk bermeditasi begitu, kemungkinan besar kalau lebih dari 5 menit, 10 menit, bagi Anda yang tidak terbiasa, pasti akan kakinya mungkin sakit. Atau pantatnya mungkin sakit. Itu nggak apa-apa. Lagi-lagi, ya, yang ketujuh, tidak perlu kesal kepada pikiranmu yang mengelana atau bagian tubuhmu yang sakit. Jadi ketika kita, ya ini dari nomor 4 sampai ke 7 ya, saya mengamati nafas saya merasakan nafas saya, lalu tiba-tiba pikiran saya entah mengelana kemana, entah pikirin apa, pikirin ini malam minggu, nanti saya mau kemana gitu, rencananya mau ketemu siapa, mau hangout sama siapa, dan sebagainya. Kalau pikiran kita mulai mengelana kemana-mana, kita cukup sadari saja. Tidak perlu kesal, aduh aku kok gak dapat konsentrasi sih, aduh aku kok pikirannya entah kok malah pikirin ini dan itu, aku kok malah pikirin kerjaan. Tidak perlu kesal, tidak perlu memarahi pikiran kita gitu ya. Pikiran kita ini kita sendiri kok dimarahi gitu ya. Jadi cukup sadari saja. Sadari saja lalu kembali ke nafas. Sudah, itu saja. Latihan-latihan sederhana seperti ini nanti ada efeknya, ada maknanya di bagian-bagian kehidupan kita yang lainnya. Begitu juga dengan ada bagian dari tubuh kita yang sakit, misalnya kaki kita mulai pegel gitu ya. Anda tidak perlu kesal, Anda cukup sadari saja dan amati rasa sakitnya. Amati rasa sakitnya, ya. Tidak perlu kesal bahwa aduh duduk begini aja kok baru sebentar sudah ngantuk. Aduh duduk sebentar gini aja udah pegel gitu ya. Nah, kalau jangan, kita usahakan tidak muncul pikiran-pikiran yang demikian. Kalau ada seperti begitu, kita cukup sadari saja, lalu kembali sadari nafas. Kembali ke nomor 4, rasakan nafas, sadari nafas. Ini latihan yang paling mendasar dalam menguatkan kemampuan kita untuk berkesadaran atau mindfulness. Ya.
Saya lanjut saja atau kita ada mau tanya jawab dulu atau bagaimana? Oke. Ada yang mau bertanya dari teman-teman terkait dengan latihan mendasar ini? Atau mungkin boleh dipandu sedikit kali Pak ya, supaya mereka ngalamin juga kali dengan memungkinkan nggak Pak Santo? Memungkinkan sih kalau memang dari Pak Wahyudi mau kita coba praktekkan, silakan. Ya pertama-tama seperti tadi saya yang nomor 1 ya, silakan Anda duduk ya dengan nyaman. Anda boleh duduk di kursi atau mau duduk di lantai juga boleh. Kemudian tentukan batas waktu. Nanti saya aja yang tentukan batas waktunya. Kita akan coba praktekkan selama 3 menit ya. 3 menit saja cukup. Ya. Rilekskan tubuh. Anda boleh sadari pundak Anda, tangan, lengan, perut, pinggul, paha, kaki, telapak kaki. Kalau ada bagian-bagian yang agak tegang, kaku, rilekskan saja. Rilekskan, rilekskan. Ya. Lepaskan ketegangannya. Rilekskan tubuhnya. Lalu rasakan nafasmu. Rasakan nafas Anda. Sadari ini adalah nafas masuk. Sadari ini adalah nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Anda sadari saja. Anda sadari ini adalah nafas masuk. Anda sadari ini adalah nafas keluar. Anda boleh merasakan nafasnya, udaranya itu mengalir di hidung, keluar, masuk, keluar, masuk. Anda juga boleh memegang perut Anda ya, merasakan naik turunnya perutnya. Nafas masuk, nafas keluar. Jika Anda berpikir hal-hal yang lain, Anda cukup sadari saja. Lalu kembali perhatikan nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau ada bagian tubuh yang pegel, kaku, tidak perlu kesal, sadari saja. Sadari, misalnya, oh kakiku sakit. Selagi sakitnya itu masih dapat ditahan,
cukup sadari saja. Akan tetapi kalau tak tertahankan, Anda boleh geser sedikit duduknya supaya sakitnya lebih reda. Oke, selesai. Anda boleh lakukan ini di mana saja, kapan saja, ya. Kalau ada waktu, misalnya paling tidak ada Anda rasa, kayaknya saya ada sedikit waktu luang 5 menit ke depan. Anda boleh lakukan metode ini. Ini dapat mengembalikan kesadaran Anda, lebih menyegarkan pikiran, juga mengurangi ketegangan Anda. Apalagi kalau misalnya Anda sedang menunggu sesuatu, ya, ingin ketemu orang penting atau klien penting, misalnya Anda agak gugup pas lagi di ruang tunggu, praktekkan saja ini. Nafas masuk, nafas keluar, tarik nafas, hembuskan nafas. Seru ya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terkait dengan praktek yang barusan dilakukan tadi? Halo Pak Sam, welcome. perlu sembuh. Iya, thank you Pak Sam sudah join in. Oke. Kelihatannya nggak ada pertanyaan Pak Santo. Halo Pak Sam. Wah, gambarnya kok The Matrix. Baik, jadi saya lanjutkan saja kah Pak Wahyudi? Ya. Boleh Pak. Nanti habis itu baru kita tanya jawab atau kita diskusikan. Oke, baik. Jadi ini tadi adalah latihan dasar ya, yang sangat simpel, sangat sederhana, dapat Anda lakukan di mana saja. Yang penting kita ada sedikit waktu luang. Benefitnya kita dapat menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita kapan saja ya. Apalagi kalau Anda sudah terbiasa, maka sebentar saja Anda duduk mungkin 5 menit ini, kembali ke nafas, pikiran kita sudah akan jauh lebih tenang. Tadi saya ada bilang ketika pikiran kita mengelana kemana-mana, atau ada bagian tubuh yang sakit, kita tidak perlu kesal, kita tidak perlu memarahinya, ya cukup sadari saja. Maka ini nanti secara jangka panjangnya akan ada manfaatnya tersendiri. Dimana kalau misalnya ada kejadian sesuatu ya, misalnya ada sesuatu yang mengesalkan terjadi, dan karena Anda terbiasa untuk menyadarinya dulu nih, ya. Tadi kan kalau misalnya pikirannya ini entah mengelana kemana-mana, Anda sadari, lalu Anda kembali ke nafas. Ini sesuatu praktek mindfulness yang kita ulang, maka lama-lama ini akan jadi kebiasaan.
Dan ini sebuah hal yang sangat membantu dalam hal kalau kita ini agar kita tidak reaktif ya. Kita tidak reaktif terhadap hal-hal. Ada sesuatu hal terjadi, kita tidak langsung reaktif, tapi kita dapat berhenti sebentar, kita amati dulu, baru kita pikirkan respon apa yang terbaik yang untuk kejadian ini. Ya, karena kita terbiasa untuk tidak langsung bereaksi. Begitu juga dengan kebiasaan tadi ya, ada bagian tubuh yang sakit, kita hanya sadari saja, kita tidak serta-merta langsung, aduh duduk begitu saja kok sudah sakit ya kan, aduh nggak enak sekali duduknya ini, apa sih kok kakiku jadi pegal dan sebagainya. Nah, kalau kita terbiasa untuk bereaksi terus-menerus seperti begitu, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada kejadian atau apapun, kita akan terbiasa langsung juga bereaksi. Karena ada sesuatu yang nggak enak terjadi sama kita, kita langsung bereaksi. Nah, kalau kita melatih dengan cara seperti ini, ya kita tidak langsung bereaksi, kita mengamati rasa sakit itu, kita mengamati bagian tubuh yang sakit dan kita hanya sadari saja. Lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang, selagi sakitnya ini masih dalam batas-batas yang wajar, ya udah hanya amati saja gitu loh. Tidak perlu kita berkomentar atau bereaksi atau apa gitu. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari nanti ada kejadian seperti begini, ada sesuatu hal yang gak enak tiba-tiba terjadi sama kita, kita ini tidak akan langsung reaktif ya. Kita tidak reaktif orangnya, tapi kita dapat berhenti sebentar, amati, lihat, dan kemudian baru kita merespon dengan pikiran yang lebih tenang. Ini latihan dasarnya. Nah, kalau latihan kita untuk rutin kesehariannya, ya, ini kita dapat lakukan beberapa contoh di sini. Mindful wake up, mindful eating, mindful pause, mindful exercise, dan mindful driving. Mindful wake up, maksudnya begini. Coba Anda bayangin tadi pagi Anda bangun tidur. Apakah Anda sadar Anda bangun tidur? Atau Anda sudah otomatis bangun, matikan alarm, bangun, lalu ke kamar mandi, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka cobalah, jika kita ingin berpraktek berlatih mindfulness, besok misalnya, coba ketika Anda bangun, Anda sadari, oh saya bangun. Saya bangun tidur, saya bangun tidur, saya sadari nafas saya ambil nafas ya, tarik nafas 3 kali paling tidak, 5 kali juga boleh. Jadi sejak Anda bangun, Anda sudah mencoba untuk mindful, kembali ke nafas. Nafas masuk, nafas keluar selama 3 kali sampai 5 kali. Jangan langsung bangun, langsung ke kamar mandi ya, seperti robot, tidak sadar, langsung lakukan saja gitu. Tapi sadari dulu ya, sadari nafas Anda dulu. Kemudian duduk dan coba pertanyakan apa Pak Santo menghilang.
Oh, ada ya? Sekian dia menghilang. Coba Anda pertanyakan. Kedengaran suara saya? Apakah masih ada? Saya pikir Mudah-mudahan belum menghilang, Pak. menghilang. Kedengeran. Kedengeran. Masih ya? Oke. Lalu kemudian Anda pertanyakan, Anda memberi pertanyaan kepada pikiran Anda, kepada diri Anda, bukan pikiran ya, kepada diri Anda, apa niat saya hari ini? Ya, cobalah bangun tidur dengan sebuah niat yang bermakna. Niat misalnya, hari ini saya harus dapat lebih baik dari hari kemarin. Hari ini saya akan lebih banyak tersenyum. Hari ini saya akan bersyukur lebih banyak dan sebagainya ya. Silakan Anda tentukan saja niat yang bermakna untuk hari ini. Oh, sharing saya ketutup ya. Oh, sorry. Sebentar ya. Oke. Tadi mindful wake up dari bangun tidur. Dari sejak kita bangun tidur, kita sudah berpraktek berlatih mindfulness. Lalu ketika kita makan, cobalah kita makan ya, ketika kita makan, cobalah kita makan dengan penuh kesadaran. Makan dengan mindful. Seringkali ketika kita makan itu, apalagi di kondisi kita yang sangat sibuk ya, sehari-hari, kita makan sambil misalnya kalau yang kerja kantoran itu mungkin ada sebagian yang sambil kerja, sambil makan, sambil ngetik-ngetik komputer, saring nyuapin makanannya ke mulutnya. Atau kita yang sambil makan, sambil WA gitu ya, masih chatting sama klien atau sama bos dan sebagainya gitu. Nah, Anda boleh coba untuk lebih mindful dalam makan berkesadaran, nikmati setiap suapnya. Jadi Anda makan dengan penuh kesadaran, tidak buru-buru, makan sesuap demi sesuap, ya tentu sesuap demi sesuap, tapi maksudnya kita sering kan makan itu satu suap itu belum selesai di mulut, tangan ini sudah mulai kacau-kacauin makanannya untuk mempersiapkan suapan berikutnya, gitu. Nah, jadi kita makan satu suap, selesai satu suap, kita ambil lagi suap yang lain, ya. Dan kunyahnya lebih lama. Jangan kunyah 2-3 kali sudah ditelan. Kunyah pelan-pelan. Sekali lagi nikmati makannya. Saya teringat ada satu cerita saya sendiri ini ya. Kebetulan saya kan ada memelihara anjing ya di rumah. Jadi ya namanya juga doggy ya. Kita ketika lagi makan ayam, wah dia langsung cepet-cepet deketin. Ini ada makanan enak ini ya. Lalu dia mulai menggaruk-garuk kaki saya, minta gitu. Nah, ketika saya mengupas sedikit daging ayam itu saya berikan ke si anjing saya.
Ini saya namanya Monmon. Jadi saya kasih si Momon sepotong daging ini, dia langsung memakannya dengan cepat. Tanpa mungkin lewat dari dua kunyahan itu sudah masuk ke dalam perut, sudah ditelan sama dia. Lucunya, setelah saya belajar makan berkesadaran, saya dapat pencerahan ketika saya melihat Momon makan seperti itu. Yang mana saya tiba-tiba berpikir, sebenarnya kita ini kalau lagi menikmati makanan, lebih enak kita nikmati pelan-pelan kita makan, atau cepat-cepat kita makan, selesaikan, habiskan. Kalau kita lagi makan sesuatu yang enak nih ya, biasanya tiba-tiba kayak keserakahan kita itu muncul gitu kan. Langsung kayak orang kalap gitu, langsung cepet-cepet mau makan sampai secepat-cepatnya gitu. Mau makan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, dengan penuh kesadaran, kalau makanannya enak, ya nikmatilah. Kenapa harus cepat-cepat? Ya kan? Seperti halnya misalnya kita lagi mendengar lagu ya. Kalau kita mendengar lagu yang kita suka, kita kan mau enjoy lagunya kan. Nada demi nada, beat per beatnya ya kan, masuk ke ritmenya, masuk ke chorusnya, kita nikmati semuanya. Kalau udah habis, kita ulang lagi dari awal. Tapi kan kita kan mau dengar lagunya kan, kita bukan mau akhirnya. Kita bukan mau cepet-cepet sampai di akhir dari lagu tersebut. Nah, ini maknanya kita mindful eating. Bukan kita mau cepet-cepet habiskan makanannya sebanyak-banyaknya. Tapi kita nikmati setiap suapnya. Kita rasakan sensasi rasa makanan tersebut di lidah kita, rasa pedasnya, ada rasa asinnya, manisnya, kecutnya, pedasnya. Kita rasakan pelan-pelan. Ya, kita rasakan setiap sensasi dari rasanya tersebut. Nah, inilah praktek makan berkesadaran, mindful eating. Nikmati setiap suapnya. Ya, silakan Anda coba. Ini untuk latihan rutin keseharian. Yang ketiga, mindful pause. Pause dalam arti berhenti sejenak. Kenapa kita perlu secara berkala ada latihan berkesadaran, ya, mindful pause? Karena kita sering terlalu sibuk sehingga kita sudah kayak hectic sekali ya, waduh kayak gimana bilangnya ya, gak sadar gitu, pokoknya kerja terus kejar. Anda boleh melakukan mindful pause ini berbagai cara. Kalau misalnya di rumah Anda ada jam yang berbunyi, itu udah paling gampang, paling cocok. Kan ada jam yang setiap jamnya dia berbunyi teng nong gitu ya. Nah, setiap kali dia berbunyi, Anda diam sebentar dan Anda sadari nafas Anda. Sadari nafasnya ini kembali ke yang poin ke-10 tadi ini. Poin keempat. Ya, rilekskan tubuh dan rasakan nafasmu. Setiap kali ada jam berbunyi, Anda lakukan itu. Kalau misalnya tidak ada jam yang berbunyi, Anda boleh bikin ringtone yang agak unik sedikit untuk SMS. Sekarang kalau kita terima message WhatsApp atau Line apa gitu kan mungkin sudah
sudah sangat intens ya, sudah sangat sering. Jadi kenapa saya pilih SMS? SMS itu kan lebih jarang. Mungkin setengah jam sekali kita terima SMS, mungkin 1 jam sekali kita terima SMS. Tapi kita buat ringtone SMS-nya agak unik sedikit. Misalnya dong gitu, atau apapun lah ya. Atau ada ayam berkokok, kukuruyuk gitu kan. Nah, setiap bunyi SMS, Anda kembali ke nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Sederhana saja, ya. Anda lakukan ini secara rutin setiap harinya, maka Anda dapat berlatih berkesadaran secara berkala. Ya, secara berkala dan secara rutin sehari-hari. Pak Wahyudi, ini sudah jam 5. Bagaimana bagusnya? Menurut saya tetap selesaikan aja, Pak Santo. Oke, baik. Ya, baik. Maaf ya kalau agak molor tadi, mungkin karena juga internetnya. Yang keempat, mindful exercise. Aktivasikan pikiran dan badanmu. Anda boleh, bagi Anda yang sudah ada melakukan olahraga secara rutin, misalnya Anda ada suka ke gym, atau ada yang yoga. Kalau yang bagi Anda yang ada melakukan yoga, ini sudah sangat klop sekali. Setiap kali instrukturnya bilang inhale, exhale, dah pas lah. Anda tinggal terapkan saja, amati nafas, kembali ke nafas, lalu gabungkan dengan gerakan Anda. Anda yang misal, oh ini ada yang raise hand. Gimana Pak Wahyudi? Ya. Mimi, apakah mau bertanya? Ada raise hand? Oh, enggak. Bagi Anda yang ada suka lari pagi misalnya atau jalan pagi, Anda boleh gabungkan jalan pagi Anda dengan sambil latihan nafas berkesadaran, ya. Ketika Anda jalan, Anda sadari nafas Anda dan langkah kaki Anda. Setiap satu langkah, Anda sadari nafas Anda. Setiap kali Anda berlari, berapa langkah, sadari nafas Anda. Ya, kita di sini latihannya sesering mungkin ya kita sadari nafas, sadari nafas. Itu kita dapat lakukan juga ketika kita berolahraga. Baik kita di gym atau latihan-latihan yang lain, entah yoga, atau Anda sekali-sekali boleh ikut Tai Chi juga ya. Tai Chi itu asik sekali. Gerakannya pelan-pelan. Nah, Anda boleh nafas masuk, pas gerakannya menghadap bulan, nafas keluar gitu ya. Itu asik sekali. Itu yang keempat. Yang kelima, mindful driving. Ini bagi Anda yang sehari-hari berkendara pergi ke kantor ataupun pergi bekerja ya. Cobalah membiasakan ketika Anda berkendara, Anda berkesadaran penuh, Anda mindful, Anda satukan kemudi Anda dengan nafas Anda. Ya, setiap kali Anda berkendara, Anda sadari nafas masuk, nafas keluar. Setirlah dirimu menjadi tenang. Kenapa? Karena biasanya hal-hal yang menjengkelkan itu sering terjadi di jalan.
ya, yang disalip orang lah, yang diklakson orang lah, ya macam-macam lah ya. Itu yang membuat kita itu kehilangan kesabaran. Jadi dengan mindful driving, ya, di mana kita selalu berlatih untuk sadar penuh ketika kita sedang mengemudi. Mudah-mudahan hal-hal tersebut dapat berkurang, membuat kita ini berkendara lebih tenang. Ketika Anda sedang berhenti di lampu merah, di sini Anda dapat praktek nafas berkesadaran. Ya, kembali yang tadi ini, Anda boleh skip. Tempat duduk sudah ada, Anda sudah duduk. Batas waktu sudah ada, karena lampu merah itu biasa sekarang ada angkanya. Ya, Anda cukup rilekskan tubuh, sadari nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nggak usah dikomentarin lampunya itu lama sekali, aduh saya sudah terlambat dan sebagainya. Anda semakin menambah pikiran tersebut, Anda semakin resah, Anda semakin gelisah, anxious ya. Ya itulah yang membuat Anda semakin stres. Jadi kalau ada lampu merah mulai sekarang, bukan ambil handphone ya, bukan ambil handphone cepat-cepat balas WA, tapi coba kembali ke nafas, coba berlatih sadari nafas. Oke, 1-2 slide terakhir saya selesaikan saja ya. Ini untuk latihan rutin keseharian, ada 5. Anda boleh lakukan mindful wake up, mindful eating, mindful pause, mindful exercise, dan mindful driving. Mau yang manapun boleh, mau 5-5-nya ya lebih bagus. Quotes of the day. There are 2 types of tired. One require rest, the other require peace. Jadi ini juga saya memang dapat dari internet. Saya nggak tahu quotes-nya siapa, jadi saya cuma quotes of the day saja. Memang benar adanya, ada 2 jenis lelah, ya, capek. Yang satu membutuhkan istirahat, yang satu membutuhkan ketenangan. Dengan Anda berlatih mindfulness, berlatih nafas, Anda dapat mengistirahatkan 2 ini. Ya. Untuk yang istirahat atau yang untuk ketenangan. Ada namanya seni istirahat berkesadaran. Oh, tambah 1 lagi lah ya. Ini tapi ini bukan untuk latihan sehari-hari, ini untuk latihan sekali-sekali. Ya, seni istirahat berkesadaran, mindful resting. Banyak dari kita ketika istirahat ini, kita tidak melakukan istirahat yang sebenar-benarnya. Cobalah sekali-sekali Anda beristirahat dengan tidak melakukan apapun dan tidak memikirkan apapun. Coba ini challenge of the day ya. Silakan, nanti bulan depan boleh lapor. Jadi kita bikin challenge, mampu nggak istirahat dengan tidak melakukan apapun dan tidak memikirkan apapun. Mungkin ada sebagian Anda langsung menjawab, gampang lah itu, bisa lah ya. Apa sih susahnya? Ya nggak melakukan apa-apa. Coba, banyak dari kita ini ketika kita beristirahat,
Biasanya misalnya kita bilang, oh aku mau pergi refreshing. Lalu apa? Jalan-jalan. Ya. Nah, jalan-jalan itu sudah melakukan sesuatu. Oke lah, nggak apa-apa lah kita pergi jalan-jalan. Misalnya, kemana? Ke pantai misalnya. Oke, sampai di pantai, banyak lagi aktivitas yang dilakukan. Yang surfing kah? Yang main air kah? Yang main banana boat kah? Ya, yang cuci mata kah? Apapun lah ya. Yang pasti Anda melakukan sesuatu dan memikirkan sesuatu. Coba beristirahat dengan penuh kesadaran. Dengan cara tidak melakukan apapun dan tidak memikirkan apapun. Anda boleh ke pantai, boleh. Lalu coba duduk, tidak melakukan apa-apa, tidak sambil pegang handphone, sambil foto, sambil update status, tidak. Tidak sambil lihat status orang juga. Anda cukup duduk saja, ya. Coba Anda beri tantangan kepada diri Anda sendiri, sanggup duduk berapa lama tidak melakukan apapun dan tidak memikirkan apapun. Saya pernah lakukan ini beberapa kali ketika ya memang sambil pergi jalan-jalan ya, tapi sampai di tempatnya udah saya duduk di depan cottage tidak melakukan apa-apa ya, sampai istri saya pun komplain karena diajak ke sini jalan-jalan kok malah duduk nggak ngapa-ngapain gitu ya kan. Nah ini namanya kita beristirahat dengan penuh kesadaran. Baik, mungkin sampai di sini dulu dari sharing dari saya. Apabila ada yang mau bertanya atau ada yang mau berdialog, silakan ya. Atau saya kembalikan ke Pak Wahyudi, berhubung jamnya juga sudah melewati. Saya kembalikan ke Pak Eko. Baik teman-teman, terima kasih Pak Santo sharingnya tentang mindfulness, meskipun waktu kita terbatas, tapi saya mendapatkan banyak hal, terutama tentang mindfulness itu adalah sebuah kesadaran penuh tadi, ya, bagaimana kita sadar penuh, kemudian selain perubahan paradigma tadi di depan, kita juga mendapatkan metode dan tekniknya untuk kita dapat berlatih setiap harinya. Teman-teman, sebelum kita close, karena sebenarnya acara kita ini sampai dengan jam 5, adakah yang mau bertanya sebelum kita tutup? Oke, ini ada pertanyaan di chat ya Pak Yudi ya? Ya Pak Eko, ada pertanyaan dari Pak Dari Beni. Pak Beni ya. Kita elaborate satu pertanyaan ini, meskipun tadi sepertinya sudah ada jawabannya. Pak Santo ada pertanyaan dari Pak Beni. Tanya Pak, setelah kita lakukan tadi, apa manfaatnya sebetulnya teknik tadi? Terima kasih katanya. Pak Santo, monggo. Baik, terima kasih Pak Beni. Tadi di depan sudah ada saya sharing sedikit ya tentang manfaatnya kita mindfulness. Memang manfaatnya ini dia tidak direct begitu ya, karena ini dia manfaatnya ini adalah kayak efek sampingnya gitu. Jadi dengan kita berlatih mindfulness, yang pasti kita akan mampu mengurangi stres. Jadi di sini saya tulis ketenangan pikiran, ya. Mengurangi stres itu sudah sangat pasti. Kemudian pengendalian emosi. Ketiga, konsentrasi, ya, atau juga meningkatkan kinerja. Karena kalau kita
mindful, artinya kita memberi perhatian penuh kepada pekerjaan kita, kita konsentrasi, maka kinerja dan kualitas kerja kita akan lebih baik. Meningkatkan kesadaran, dan yang terakhir tentu hidup menjadi lebih bahagia. Ya kalau kita nggak stres ya pasti hidupnya lebih bahagia. Emosi lebih stabil ya, tidak gampang marah-marah begitu, karena kita tidak cepat bereaksi terhadap apapun, kita tidak refleks ya, reaksi kita tidak refleks, tapi kita sadari reaksi kita, respon kita, maka emosi juga menjadi lebih terkendali, stres ataupun bahkan sampai depresi itu mungkin pasti sangat dapat dihindari. Demikian Pak Beni, mudah-mudahan mau dicoba praktekkan, pasti akan ada manfaatnya. Dahsyat Pak. Ini saya lagi praktek ini Pak nih, mindful exercise nih Pak. Saya lagi lari sore. Nah, di kaki saya langsung terasa nih Pak nih. Langsung terasa nih Pak, langsung terasa. Stresnya nggak ada Pak, langsung hilang Pak. Langsung pelan. Gitu. Makasih Pak, luar biasa. Dahsyat ini. Top ini. Baik, terima kasih Pak Santo. Wah, Pak Beni langsung praktek mindful exercise. Langsung nih, langsung exercise nih Pak. Gelap-gelap pun saya exercise nih Pak. Langsung berkomunikasi dengan pohon-pohon dan kegelapan. Di sana ada ketenangan Pak. Nggak ada yang jawab kan, Pak? Pohonnya nggak jawab kan? Luar biasa, luar biasa. Terasa Pak, dia menjawab. Dia bergerak Pak. Karena ada angin sih. Baik. Terima kasih Pak Santo dan teman-teman, karena terbatasnya waktu, jika masih ada pertanyaan, ada hal-hal yang teman-teman semua ingin perjelas tentang mindfulness ini, teman-teman semua nanti dapat menghubungi Pak Santo melalui IG-nya, lewat media sosialnya. Di samping itu juga secara khusus, Wake Up Call bersama dengan Host of Mindfulness itu punya acara setiap Rabu kalau nggak salah Pak Yudi ya. Rabu pagi ya kalau nggak salah. Ya, Rabu pagi kita ada meditasi bersama dipandu oleh Pak Susanto di hari Rabu pagi jam 6 sampai jam 7. Biasa 6 sampai 6.30 kita meditasi bersama. Lalu kemudian setengah jam ada sharing dari Pak Santo, kita akan ada berdiskusi dengan tema-tema tertentu. Dan sekarang temanya lagi tentang keajaiban dari hidup berkesadaran. Menarik. Ya, thank you. Teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin mendalami tentang mindfulness ataupun meditasi, dapat join secara online juga setiap Rabu pagi, tadi jam 5:30 ya tadi ya? Jam 6. Silakan. Oh, jam 6 ya, silakan join. Jam 6 setiap Rabu pagi, nanti dapat dicek di IG-nya Pak Yudi Akbar maupun IG-nya Pak Susanto Chiang. Baik teman-teman semua, kata penutup dari saya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kesadaran adalah sebuah potensi, kesadaran adalah sebuah sumber daya, tetapi sumber daya ini kalau tidak diakses, dia hanya akan diam sebagai sebuah potensi, hanya akan diam sebagai sebuah sumber daya. Dan bagaimana cara kita mengaksesnya? Cara mengaksesnya adalah mengubah kesadaran ini menjadi bagaimana menjadi sebuah keterampilan, keterampilan untuk hidup sadar, sehingga kita mampu hidup berkesadaran. Mudah-mudahan dengan tips-tips tadi, dengan teknik-teknik tadi dari Pak Susanto Chiang tadi, dapat memperdalam kemampuan kita untuk semakin terampil dalam hidup berkesadaran. Terima kasih, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di Wake Up Call bulan depan. Thank you semuanya. Thank you. Makasih, Kita Pak. foto-foto Ya, nggak pada Pak Santo. foto-foto nggak ya? Boleh foto-foto? Foto. Boleh dong Oh, iya. foto? Boleh. Foto-foto foto ya. Ya. Nanti gimana kita bisa mindful? Boleh. Kalau foto pun harus mindful kalau foto. Iya dong, mindful picture gitu ya, Pak Benny ya, Pak Yudi. mindful picture. Oke, boleh teman-teman fotonya dihidupkan. Thank you ya sudah join Mana in sisir? ya. Mana sisir? Mau foto nih. Asik. Oke. Wah, Tika, wah halo. Wah, ya kita go internasional, ada dari Australia, ada dari Taiwan. Wah, keren nih kita nih. Wah, itu global itu. Luar biasa. Ya, Oke, thank you ya teman-teman. Oke, foto ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, bentar. Di scan dulu. Sekali lagi, maaf.
Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you semua. Thank you Pak. Terima kasih Agak beda semuanya. foto saya Thank you. habis Terima foto kasih. mindfulness ini. Mantap Terima Pak kasih. Wahyudi. Thank you Pak Santo. Terima Benny. kasih Pak Yudi. Thank you, Pak Mantap Benny. luar biasa dahsyat. Ini Sadika dari Taiwan. Thank you. Thank you. Thank you Brian, thank ya, you, Pak Benny. Brian. Mindful exercise Pak ya, Pak Indra, Benny, ya. terima kasih Pak Iya Pak Indra. Yudi. Ya dari Ya. kota Port ini. Siap. Pak Ya, Benny Pak di mana Indra, terima kotanya? kasih. Di kota Port ini Pak, Australia Pak. Oh, di Australia juga? Di Australia kota Port, betul Pak. Oh, oke, wah, Oh. keren nih. Ada Siap. dari Australia, Iya, ada dari ini udah Melbourne, sampai. ada- Dari Melbourne, Port, seluruh dunia lah Pak. Karena Asik. sekarang luar biasa Pak Wahyudi. Thank you Pak. Oke, thank you Pak Benny. Oke, Siap, thank you Wanda. semuanya. Bye. Dahsyat. Sampai ketemu Pak bulan depan. Siap Pak, hari Rabu Pak, jam 6.30. Jangan lupa. Asik. Oke, thank you ya teman-teman yang lain. Thank you Bu Regina, Ya. Pak Wahyu, terima kasih. Pak Frian, Bu Afiati, terima kasih. Oke, saya N ya. Pak Eko. Ya, thank you Bu Afi. Nanti kabari lagi kalau ada ya Pak Eko. Siap, siap. Oke.